Real Traders, baik lagi di YouTube Traders Family. Kali ini saya mau bikin video sama Bapak, hanya ya sebenarnya memperjelas video yang kemarin aja. Itu ada satu topik yang Bapak lupakan sebenarnya. Saya yakin lupa pasti. Apalagi nih perjelas. Udah 30 menit kita ngomong. Durasinya inget ya? Durasi inget. Ada satu Bapak bilang, waktu lagi banyak-banyak yang mengcopy, ini seakan-akan jadinya tuntutan, Bapak bilang gitu. Nah ini salah nih kalau jadi tuntutan, nanti saya jelasin ya, kata Bapak gitu. Iya. Nah ini belum dijelasin. Masa kita sih? ngomong sampai ujung nggak kita jelasin yang ini nih. Kasihkan ngobrol berarti ya. Sampai lupa. Iya. Gitu, tolong dijelaskan. Masih untung tuh kemarin ngobrol gak ada kopi, gak ada pisang goreng ya. Biar komplit, biar komplit. Bentar ya, saya inget-inget ya. Berarti yang soal copy trade ya? Ya, waktu Waktu lagi eranya banyak-banyaknya copy trade. yang kopi. Oke, lagi banyak yang mengcopy, saya anggap itu sebagai tuntutan gitu kan. Saya perbanyak signalnya, saya perbanyak metodenya gitu-gituan. Ya. Kenapa itu jadi salah gitu Iya, kan? iya. Gini, ya pasti ya dulunya kan cuma mikirnya kan, oh semakin banyak signalnya, semakin banyak metodenya, apalagi semakin gede profitnya, Iya. makin sering semuanya tradingnya, pasti orang makin seneng. Ya, hasratnya pasti waktu itu pengen memuaskan aja kan sebenarnya. Oh pasti, Iya kan? pasti, namanya baru ketimpa duit gede, Ya, terus? kan gitu kan. Terus begitu jalanin, singkat cerita, sampailah di, itu kita jalanin, beneran tradingannya lebih agresif kan. Oh, itu terjadi ya? Terjadi dan kopier beneran makin banyak. Oh, Beneran makin banyak. wow, menggiurkan dong. Oh sangat. Tapi terus sampai di yang kemarin saya juga ceritakan ada di bulan November loss sampai 30%. Nah disitulah kena pukulnya, kena hanteman keras di situ kan. Tapi beruntungnya saat itu ada, bisa dibilang ada salah satu orang lah Ya? yang menghubungi kita. Dia ngomong terang-terangan dia memang kopier kita. Oh. Gitu kan, minta ketemu secara private. Gitu karena dia ya lossnya besar jadinya. Oh gitu. Dan ketemu? Akhirnya saya temuin. Oh. Gitu kan, karena Ngapain tuh ketemu? dia hanya mau diskusi. Dia ngajak ketemu untuk berdiskusi, mari kita bicara bisnis. Oke. Oh, beda nih ya ngobrolnya ya. Beda. Oke. Gitu kan. Dan itu intinya saya ketemuin, pas saya ketemuin, singkat cerita gini, disitulah benar-benar momen saya menyadari bahwa oh ya pangsa pasarnya kebagi dua ya ternyata pangsa pasarnya. Oke. Kebagi duanya di sini adalah satu pangsa pasar mereka yang para trader, oke, bahkan trader-trader yang non profesional, Iya. yang masih sama kayak saya juga waktu itu. Satu lagi pangsa pasar ternyata pangsa pasar investor. Oke, fase Bapak menyadari ini sebelum ketemu sama orang yang nelfon Setelah. tadi? Oh, setelah. Setelah ketemu, Oh, oke. saya jelasin dulu. Heeh. Perbedaan dua ini apa? Oke. Pangsa pasar trader yang non investor ini, non profesional ini, Ya. kacamatanya seperti saya waktu itu. Ya kan, yang mana sih ini kok hari ini nggak ada trading? Oh, Gitu. harus setiap hari ya? Setiap hari harus trading, kalau nggak trading kita gelisah. Iya, benar. Gitu kan. Terus kalau andai kan nggak ada momen yang tepat pun kita cari-cari momen. Ya. Kan gitu. Ya. Dan kenapa saya sebut itu trader non profesional, karena yang penting trading bukan yang penting profit. Benar. Iya. Gitu kan. Langsung kebayang kok saya kalau itu. Makanya saya bisa ngomongin soal nyari-nyari momen itu salah. Oh, iya. Nah, sementara si kacamata investor ini, dia hanya mandangnya kan, loh, yang penting resiko saya berapa berbanding sama ROI saya berapa. Dia nggak penting transaksi harian. Ya. Dia nggak penting setiap hari harus ada trading apa enggak. Iya, Karena belum tentu dibuka setiap hari ternyata. Ya. Karena ini investor sih. Karena investor, dia Ya, disuruh oke. melihatnya jangka panjang. Oke. Gitu kan. Oke. Dan saat itu yang paling bikin saya melek adalah saat itu ya saya jadinya loss besar. Ya. Gitu kan. You bisa profit 10%. Rata-rata sebulan itu yang saya dapetin. Oke. Sejak bulan, waktu dia bilang dia ikut bulan April kalau nggak salah. Oke. April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya tuh. Udah, akhirnya dia minta, bisa nggak mulai dari sekarang profitnya dikecilin aja. Nggak usah kejar 10%. Bilang gitu. Jadinya mintanya? Dia minta, 5% aja saya udah terima kasih. 2-5% udah cukup. Terlalu, berarti kok pas dia ngomong gitu pasti Bapak bingung dong harusnya. Terhina, bukan bingung lagi. Terhina ya bener ya. Terhina, maksudnya sedikit terusik lah ya pasti. Karena kan udah saya bisa Mampu kok 10%? saya ngasih rata-rata 10% kok. Iya. Kok disuruh kecilin?
Iya. Gitu kan? Harusnya kan situ bahagia kalau 10%. Bapak bilang gitu? Enggak. Dalam hati ya? Dalam hati. Iya. Gitu kan. Terus dia bilang, ya kenapa? Saya coba ini kan, orang saya bisa 10%. Nah, jawaban dia? Dan dia cuma bilang, oke, kalau you bisa profit 10% per bulan, artinya you juga bisa loss 10% per bulan. Bahkan yang baru saja terjadi, you loss-nya lebih dari itu. Kalau itu benar. Ya, udah ngomongnya you lagi. Ya kan? Gini loh ya. UI, waduh senior banget nih orangnya. Oke. Udah terus, saya nggak butuh sebesar itu. Bilang, asalkan lebih besar dari deposito, lebih besar dari reksadana saya udah cukup. Oke. Gitu kan? Oke. Terus saya mulai agak-agak, ya saya coba dengerin deh. Ditunjukin lah di situ sama dia. Ini loh yang sebenarnya saya loss kemarin. Apa yang tunjukin? Account-nya? Account-nya. Oh, dibukain semuanya gitu? Dibukain. Oh. Disitulah saya lihat nominal. Ya. Di situ saya baru shock, nggak salah nih orang. Ada ya orang trading pakai dana segini ya? Segini tuh nggak ada kisaran ancer-ancer gitu biar kita ngerti gitu loh. Nggak main lah, bilang angka-angka kita zaman dulu tuh nggak main. Angka kita zaman dulu. Iya kan waktu itu kan, saya waktu itu trading pakai dana 500 juta udah ngerasa gede. Iya dong, ketemu orang trading bunyinya M. Nggak main dia angka segitu. Oh, dia nggak suka huruf M ya? Waduh, angkanya udah bukan puluhan. Iya. Angka itu bukan puluhan M. Yang saya langsung, gila duit segini nolnya banyak banget ya. Gitu kan. Oke, setelah Bapak lihat nominalnya segitu. Baru saya ngerti, kenapa dia cuma minta 5%. Oh, karena kalau 10% iya paham saya, jadinya gede banget 10%-nya. Iya. Iya. Dan bagi dia yang penting, resiko aja yang penting kecil. Iya pantas sih Pak. Setahun untung 20%-nya dia udah bahagia. Iya. Dengan nominal yang segitu. Iya, wajar lah. Gitu loh. Iya, Dan di situ saya, ada ya orang begini ya. Iya. Gitu kan, dan saya intinya pada hari itu kita nggak langsung mencapai kesepakatan. Saya nggak langsung iyain. Bahkan sama dia ditambahin, udah deh gini aja. Mendingan kita eksklusif. Maksudnya? Saya nggak usah lagi ikut platform. Kan waktu itu ada dari MQ5, ada dari MyFX, dari FX Junction, MyFX Book gitu-gituan kan. Iya, paham. Saya nggak usah lagi lewat platform gitu-gituan. Kita eksklusif aja, sekalian terang-terangan situ manage. Nah, loh. Terus jawaban Bapak? Iya, pertama jiper pastinya kan. Ya takut lah. Takut, tapi kan sambil juga tergiur ya pasti ya. Nolnya banyak nih. Nolnya banyak gitu kan. Iya. Dan yang pasti kita pikirin kan langsung saat itu, ngurusin 1 orang serasa ngurus 1.000 orang nih. Iya. Lebih banyak ya. Lebih dari 1.000 orang gitu kan. Iya. Udah, terus akhirnya dia cuma bilang, udahlah Yu masih muda. Jangan diputusin sekarang, tapi dipikirin aja. Ya kan, sambil nanti saya kenalin sama teman-teman saya. Jadi dikasih nasihat. Iya. Dia bilang, you punya talenta. Saya ingat banget dia ngomong, you punya talenta. Ya kan? Tapi tapi you butuh belajar bisnis. Oke. Saya digituin, oke. Baik juga nih orang gitu kan. Udah singkat cerita akhirnya kita ketemu lagi. Diketemuin lah saya sama networknya sama teman-temannya. Yang ternyata emang dananya ngeri-ngeri gitu kan. Yang angka-angka segitu tuh kayak angin gitu kan. Jadi kali lipat dong, jadi nggak 1 orang dong. Oh enggak. Nolnya makin banyak dong. Iya, dan mereka semua ngajarin gitu kan. Ada yang mereka dari bidang-bidang finansial juga mereka ngajarin. Gitu bahwa kacamata investor selalu melihat long term, kacamata investor selalu melihat resiko. Gitu loh, berbanding dengan ROI-nya gimana. Ya. Menarik ya? Sangat menarik, dan di situ yang baru, beda total. Bahkan saya ingat dia bilang, dia ngomong begini, kalau mau nyenengin semua orang, intinya kan saya ngomong, ya karena kopiar saya nih banyak banget, mereka seneng kalau saya harus ada tradingan dan lain-lain, saya cerita apa adanya kan. Iya. Saya bilang, come on lah, dalam bisnis you cannot please everyone, dia bilang. Nggak bisa nyenengin semua orang. Iya. Kalau mau nyenengin semua orang, mendingan jualan es krim katanya. Seneng tuh. Sampai anak kecil juga seneng katanya. Iya sih. Iya. Terus kalau udah ngomong bisnis, kita bicara mana yang lebih menguntungkan. Dia bilang gitu kan? Iya. Oh iya. Ya oke.
gitu kan. Mulai belajar, mulai ngerti, oh iya ya. Kebuka tuh semuanya. Harusnya saya nggak perlu punya tuntutan bahwa setiap hari harus trading, saya nggak perlu punya tuntutan transaksinya mesti banyak. Iya. Yang penting saya memenuhi target. Iya. Iya kan? Ini kalimat-kalimat setelah merenung nih biasanya nih. Iya. Iya. Dan dia juga ngomong salah satu alasan saya tertarik sama sama You punya signal. Karena saya di MQ5 saya tulis, saya punya expected return hanya 5% per bulan. Iya. Bilang gitu. Itu dia ngerasa paling make sense. Makanya dia mau. Ya. Gitu loh. Oh, dia ngecek ya. Dia ngecek. Oke. Ya bukan dia yang ngecek, anak buahnya yang ngecek. Ya pasti lah. Pengen tahu cerita yang lain malah ngedapetin cerita Bapak melihat sosok investor itu gimana jadinya ya? Iya. Jadi teman-teman mesti ngerti. Nantinya teman-teman juga akan ini ya nantinya ya kita ngomong long term ya. Iya. Gitu kan portofolio ini akan menjadi bekal utama untuk bertemu dengan mereka para investor ini. Dan mereka akan selalu melihat jangka panjang, mereka akan selalu melihat risiko duluan. Tapi di saat bertemu mereka inilah, aduh udah gak usah ngomong mau income berapa deh. Berbeda tuh ya. Udah beda. Tapi akhirnya yang tadi Bapak bilang seakan-akan jadi tuntutan dan itu salah itu masih terjadi apa? Udah enggak. Langsung stop. Oh. Udah enggak. Kita udah oke. Bahkan kita drop waktu itu kan nggak usah copy trade-an lah. Ya. Gitu kan malah jadi beban ketemu orang-orang ditanyain kok nggak trading hari ini, Ya. Gitu loh. Oke. Asik. Suka nih saya cerita yang ini nih. Iya. Tapi sebenarnya oke lah yang itu kita udah beres pembahasannya. Iya. Sebenarnya dari video yang kemarin nih, saya tuh masih kepikiran. Karena ini sebenarnya videonya nyambung sama beberapa video yang sebelumnya. Saya lupa video keberapa sebelumnya dah. Pokoknya intinya kita pernah ngomong, ngapain tambah-tambah kompetitor? Yang saya pikirin adalah sebenarnya yang kita lakuin kemarin kita ngajarin kompetitor jadinya nih. Nah, kalau secara harafiah ya. ada benernya nggak saya? Ada benernya. Ada benernya. Ya itu. Kalau kita petak-petakin ya iya benar harafiah ya benar. Tapi gini konteksnya kalau yang sebelumnya kan kita ngomongin ngapain bantuin kompetitor gitu kan. Ini kan bantuin kompetitor di sini dalam konteks produknya sama persis. Iya. Itu loh. Iya. Ya kan sementara yang kita bahas kemarin kita memberikan sebuah konsep, kita memberikan sebuah tips lah bahwa dengan membangun tim itu keuntungannya apa aja, arahnya bisa kemana dan seterusnya. Iya. Tapi produknya emang bakal sama. Sebentar Pak, biar sama-sama ngerti nih produk yang Bapak maksud nih apa. Oke, sekarang saya bilang untuk tim tradernya nanti kerjaannya ngapain sih? Backtest, habis backtest dieksekusi. Emang yang mereka backtest akan sama yang saya backtest? Ya belum. Metodenya emang akan sama? Nggak mungkin sih. Jumlah ROI-nya emang akan sama? Oh iya dong, beda dong. Bener dong? Oh itu ya, oke. Semuanya akan berbeda total. Gitu kan? Itu satu. Oke. Jadi kenapa saya nggak khawatir sama komputer yang versi ini? Itu satu, berarti ada dua nih. Yang kedua sekarang, Oke. dalam dunia finansial kita sama-sama tahu nggak ada tuh orang yang cuma invest di satu tempat. Bener dong? Ya. Sangat lumrah kok orang punya beberapa reksadana, orang punya beberapa obligasi, beberapa deposito. Iya. Karena ini dunia finansial, karena ini invest. Bener kan? Iya sih. Saat muncul kompetitor-kompetitor yang seperti ini, artinya kan kita hanya akan berbagi market. Yes, artinya kita hanya akan mempopulerkan hal yang sama. Bener gak sih? Bapak positif sekali ya. Loh iya dong. Iya. Setelah itu kita hanya akan berbagi market. Iya. Kenapa saya harus? Oke. Iya benar dong. Ngerti saya kalau gitu. Ketiga. Oh, ada satu lagi. Oh ada. Ketiga sekarang. Kita mau berbisnis. Apalagi kita mau berbisnis dalam jangka panjang, kita mau menjadi besar. Di mana-mana kalau kita mau bisnis. Apapun bisnisnya kita butuh kompetitor. Sih. Terus. Hanya kayak orang ragu. Sampai saya stop ngomong. Proses dulu dong. Bill. Kompetitor yang bikin kita terpacu untuk selalu berkembang, untuk selalu maunya berinovasi. Kalau nggak ada kompetitor, kita ngerasanya on top mulu kali ya. Kita ngerasa semuanya udah fine aja, semua udah berjalan. Iya benar. Akhirnya kita udah nggak ada gairah. Iya benar. Jadi kehadiran kompetitor itu penting loh dalam bisnis. Iya. Sangat penting. Oke. 3 tuh.
Yang keempat. Ada lagi, tenang, masih tambah terus nih. Oke. Yang keempat, kalau Bill inget bertahun-tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun 2021 lah, kalau nggak salah saya menyatakan bahwa misinya pada akhirnya kita membirukan lautan forex. Membirukan lautan forex gimana caranya kalau kita ngelakuinnya sendirian? Susah, nggak bisa. Susah. Ya. Ya kan, bahkan nggak bisa. Nggak bisa kalau sendirian. Betul dong. Ya, terlalu gede. Dengan hadirnya kompetitor-kompetitor ini. Yang kelasnya sama-sama institusi. Ya. Syukur-syukur nanti powernya sama. Oke. Terwujud nggak? Positive thinkingnya terwujud. Oh iya benar dong. Gitu kan? Iya. Oke. Terus, itu tadi 4. Ada 5 nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nih, saya kasih yang kelima. Nggak. Gini. Ntar dulu. Di bagian itu Bill mesti ngerti. Karena pada akhirnya kehadiran kompetitor-kompetitor ini yang akan bisa dibilang mendongkrak ataupun menunjang di Indonesia tuh ada yang namanya sentra dana. Apa tuh? Sentra dana kurang lebih mengelola dana tapi dalam ranah forex. Oke. Ya kan? Ya. Dengan kehadiran kompetitor-kompetitor ini yang semoga beneran bisa bikin orang jadi profit. Semakin banyak orang yang profit, industrinya semakin bagus, semakin beres. Bukan cuma biru lagi lautan forex ya, tapi sentra dananya pun jalannya jadi jelas. Benar. Gitu, karena sekarang masih agak-agak kurang jelas. Iya. Paham saya kalau itu. Ya, gitu loh. Jadi mudah-mudahan ya. Iya, jadi lagi-lagi kalau saya berdoa biar ada kompetitor, malah jadinya nggak ada yang kelima. Sebelum doa Bapak komplit nih, saya mau nambah satu. Gimana ya kita ngomong kalau Bapak bilang ya oke lah ada kompetitor melakukan hal yang benar sama-sama besar, sama-sama institusi ya kan. Mantep, jempol tuh kalau itu terjadi. Tapi kan di balik ini semua akan selalu ada yang namanya oknum dong. Ya kan? Pasti loh. Oknum bukan kompetitor. Ya. Gini Pak. Saya kasih logika saya dulu aja ya. Kalau misalnya kemarin kita ngajarin ngebikin tim tuh kayak gimana. Udah nih. Ditonton dong ya kan. Pasti tersebar luas tuh video ya kan. Sampailah nih ke oknum-oknum ya kan. Nggak perlu khawatir. Oknum nggak akan selera untuk bangun tim. Kenapa gitu? Gini Bel. Kalau oknum beneran trading, mereka udah bikin tim dari kapan tahu kok. Kalau oknum beneran menghasilkan income dari trading, mereka udah bikin tim dari kapan tahu. Benar. Nyatanya nggak pernah bikin tim. Oke. Gitu kan, apalagi mereka mau menyatakan mereka nemuin metode apapun lah. Kita bisa lihat sama-sama yang ada di luaran. Dari yang belum lama ini baru meninggal, Jim Simons. Menemukan metode apa yang dibikin akhirnya? Fund manager. Ya. Benar dong? Ya. Warren Buffett, fund manager. John Bollinger, fund manager. Iya. Semua yang beneran trading sebagai income, pasti akan mendirikannya perusahaan benar. Trader. Iya. Trading yang menjadi income utama kan? Iya benar. Oknum ngelakuin itu nggak? Nah ini mau saya bahas. Income utamanya memang bukan dari trading. Terus? Ini kan bisa dipakai buat jadi bisa dibilang semacam modus. Kok modus? Ya udah, karena sekarang trennya TF udah ngomong bikin tim itu gimana, udahlah semua orang mencoba bikin tim. Ya oknum ikutan dong. Covernya ceritanya punya tim, membangun kepercayaan. Ya dong. Ujung-ujungnya kalau misalnya dia ngumpulin dana gimana? Ngumpulin dana paling kasus. Iya, cuman kan banyak yang ketepu dulu jadinya. Susah kalau ngomong begitu. Iya dong. Ya susah kalau satu, kalau dua, kalau banyak. Ya salahnya yang ketipu sih sebenarnya sih. Itu benar juga. Iya bener dong. Iya. Kalau mereka hanya tergoda iming-iming lalu dikumpulin dananya, ditradingin, di apa segala macam. Iya. Tanpa tahu bahwa peraturannya belum benar-benar sah loh tentang sentra dana. Iya, benar. Dan mereka tetap tergiur. Siapa yang salah? Iya. Gitu kan? Iya sih. Apalagi tergiur kalau mereka nggak menunjukkan, portofolio aja nggak ada. Gitu kan, cuma modal nih video-video saya profit nih. Nah itu bahayanya sebenarnya gini Pak, kan kesannya balik lagi nih, saya bilang itu kan cover doang. Kesannya punya tim ya kan, tapi kan ini pasti tumpang tindih. Kepentingan oknum ini kan ada yang perseorangan, ada yang memang grup ya kan.
Ya betul. Kalau akhirnya dia bikin tim ternyata dia satu orang doang nih ternyata biang oknumnya. Yang lain kan jadinya keseret. Ini bahaya lagi nih. Yang lain sebenarnya nggak tahu apa-apa nih. Yang lain itu siapa? Ya tim yang ceritanya dia bangun. Ya dong, jadinya keseret dong. Ya. Sebenarnya ini kasihan loh Pak tim-tim kayak gini. Kasihan sih, tapi kan harusnya mereka juga ngerti ya. Maksudnya gini. Maksud saya ngerti tuh setiap hari mereka datang kerja. Bener kan? Datang kerja, datang ke kantornya. Mereka bisa melihat keseharian bosnya di sini berarti kan? Kalau bosnya trader masa di sini nggak ada tim tradernya? Itu satu. Iya. Bosnya katanya trader tapi kita nggak pernah diajarin untuk benar-benar trading mandiri. Iya. Bosnya katanya trader tapi di kantor isinya studio doang semua. Tapi kalau menurut saya itu emang udah susah ya. Tuh Bapak bilang tadi kantor ujung-ujungnya jadi apa ya? Ajang bikin konten. Ujung-ujungnya cuma punya studio, beberapa studio, bentuk-bentuk jenis studio, punyanya kamera, peralatan set segala macam, sama paling ujung-ujungnya tim marketing paling. Iya. Iya kan? Iya. Ya paling banter-banter dia kenanya sama monitor banyak. Oh iya nih bos gua, misalnya trader nih, monitornya ada chart semua. Iya dong, kena juga dia. Dia di dalam situ aja dia ketepu. Ya dinalar sendirilah. Dinalar sendirilah. Gitu kan, masa iya semua pekerjaan di-handle sendiri, kan itu aja udah. Iya. Bener sih. Susah juga saya kalau ngomong gitu ya. Iya, dari sisi itu aja mikir. Iya. Gitu kan, trading apalagi udah untuk membina gitu kan. Iya. Mengelola klien sekian banyak nggak mungkin sendiri. Iya sih. Ya tetap mudah-mudahan nih karena kan tetap nih kita maunya ngebiruin lautan forex ini mudah-mudahan angka peroknuman nih ya menyusut dan pelan-pelan habis aja lah ya. Ya sekarang udah lumayan lah, udah agak-agak birunya. Udah lumayan ya? Oh udah. Kita sama-sama bisa merasakan semua dampaknya. Ya udah mending kita ya udah kalau bikin tim yang benar menghasilkan rame-rame aja ya kan. Bikin tim yang benar, kalau nggak ngerti kita ajarin. Nah, gitu kan. Tenang, kita nggak akan takut untuk ngajarin karena yang muka-muka oknum kita udah hafal. Oke teman-teman, Bapak sendiri yang ngomong, kita mau ajarin, oke? Kita ajarin. So it's now or never and change your life. Bye.